Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko dan kali ini itu sendiri mengenai isi dari chapter ke-164-nya. Spoiler ya tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi full raw panelnya udah keluar ya, dimana untuk panel-panel awalnya itu sendiri kita dikasih lihat dengan penampakan dari Tokyo Dome, tempat dimana Ruby dan juga Bekomachi tampil, dimana kita dilihatin dengan para staff yang sedang membereskan panggung dan juga barisan bangku penonton. Dan seperti biasa pada panel awal ini itu sendiri kita juga dikasih lihat dengan tulisan 3 bab menuju akhir, yang mengkonfirmasi kalau manga ini sendiri bakal selesai dalam 3 chapter lagi atau chapter ke-166-nya. Tuh, panel selanjutnya kita dilihatin dengan Arima Kana yang mempertanyakan di mana keberadaannya si Aqua. Yang mana pada saat itu Mimcho juga tidak mengetahui keberadaannya si Aqua. Sedangkan untuk si Ruby sendiri, dia sedang sibuk dengan para fans yang mendatangi dirinya setelah acara live Bekomachi berakhir. Disusul dengan penampakan permukaan laut yang tenang dan juga luas ya, tempat di mana Aqua dan Hikaru tenggelam. Dimana pada panel ini kita dilihatin juga dengan keadaan fisiknya si Aqua yang mulai kehilangan kesadarannya. Nafas terakhirnya si Aqua yang Aqua hembuskan menciptakan gelembung-gelembung udara yang mulai keluar dari dalam mulutnya, yang menandakan kalau paru-parunya si Aqua kini sudah dimasuki oleh air laut yang begitu cepat. Dimana kesadaran terakhir Aqua mengatakan kalau ia merasa sangat kedinginan dan juga sesak. Bahkan untuk sesaat Aqua memohon untuk bisa untuk bernafas. Ya, bahkan dalam kesadarannya si Aqua, ia sebenarnya ingin tetap hidup dan tidak ingin mati. Ya, kemungkinan kurang lebih seperti itulah gambaran dari sakaratul mautnya si Aqua Hoshino. Dimana kesadaran terakhirnya hanya menampilkan ingatan dari Ruby, Mimcho, dan juga Arima Kana. Dimana sebelum mati, Aqua meminta agar ia masih bisa diberi kesempatan untuk mendengar Bekomachi bernyanyi. Dan saat semuanya udah selesai, Aqua menghembuskan nafas terakhirnya dengan sebuah senyuman. Ditandai juga dengan fenomena bintang Daud tunggal di atas langit yang sangat gelap banget. Sedangkan dari sudut yang berbeda, kita dilihatkan dengan penampakan HP-nya si Hikaru yang telah selesai menontonkan ataupun menampilkan acara dari live streaming Bekomachi. Ditambah dengan tulisan Oshinoko chapter ke-164 bab terakhir. So, setelah hari berganti mungkin sekitar 1 minggu atau beberapa hari setelah kejadian di mana si Aqua dan Hikaru ini tenggelam, keramaian kota Tokyo kembali lagi terjadi. Dan di sini kita dilihatin bagaimana Akane mengunjungi pantai untuk mengenang kematiannya si Aqua Hoshino. Di mana Akane yang berjalan menelusuri pantai sambil membawa bunga itu berkata ya, "Saya akan melanjutkan sebuah cerita yang tidak pernah Anda ketahui. Di mana mayat Anda ditemukan oleh seorang nelayan yang berjarak 20 km dari tempat Anda tenggelam. Tubuh Anda terlihat masih utuh karena pengaruh dinginnya air laut pada saat itu." Di mana pada monolog Akane ini menampilkan sosok dari Frill, Himekawa, dan juga Hikaru dengan background spanduk promosi untuk film yang Aqua buat. So, monolog Akane berlanjut dengan kalimat, "Setelah kejadian itu, berita kematianmu menjadi pembicaraan yang cukup besar. Namun sayangnya, itu tidak adil bagimu, di mana banyak orang yang beranggapan kalau kamu telah dibunuh oleh si Hikaru Kamiki. Namun kamu masih dianggap sebagai orang yang bersalah atas kejadian tersebut. Sungguh menyedihkan dan tidak adil bukan? Namun aku tahu kalau itu tidaklah benar." Nah, monolog ini memperlihatkan keadaan dari Arima Kana yang shock banget. Terus ada Mimcho yang terkejut, serta Mama Miyako dan juga Ichigo yang tidak bisa percaya dengan berita yang sedang mereka lihat. Ya, tidak ada tanda-tanda Ruby pada saat ini. Entahlah apakah Ruby sedang menyendiri di kamar atau gimana gitu kan. Ini cukup sangat-sangat ya penasaran banget lah gitu kan bagaimana keadaan Ruby mendengar berita tersebut. Nah, pada bagian selanjutnya Akane mengingat percakapan dirinya dengan Aqua sebelum menjebak si Nino. Di mana Aqua meminta Akane untuk melindungi Ruby, namun Akane beranggapan kalau sebenarnya Aqua lah yang mencoba untuk melindungi Ruby. Nah, kembali ke masa sekarang, di mana di sini Akane masih dengan monolognya yang berbunyi, "Itulah sebabnya kamu membunuh Kamiki dan memutuskan untuk bunuh diri." Dilanjutkan dengan Akane yang berkata, kalau ia bisa saja merencanakan semua kejahatan Aqua dan menggantikan posisi Aqua sebagai pembunuh jika perlu.
Nah, di sini Akane masih berharap ya bahwa Aqua akan kembali karena Akane percaya kalau Aqua adalah orang yang memiliki keinginan untuk hidup di masa depan. Dan panel akhir pun pada chapter ini ditutup dengan menampilkan karakter Akane yang terduduk lemas di bibir pantai. So, monolog Akane pun ditutup dengan perkataan, kalau bersamamu, aku bisa jatuh sejauh yang kamu perlukan. Dengan catatan tambahan dari sang editor, chapter selanjutnya, cerita Ruby akan titik. Akan apa nih? Akan bunirkah? Menarik nih untuk kita coba lihat di chapter-chapter ke depan mengenai keadaannya dari si Ruby itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter ke-164 dari serialnya Oshinoko, yang mana kita dikasih tahu ternyata Aqua Hoshino itu telah meninggal dunia. Namun kita nggak dikasih lihat ya mengenai proses dari evakuasinya si Aqua ataupun mayatnya si Aqua sendiri. Apakah akan ada teka-teki lagi di sana atau plot twist lagi di sana? Karena kita juga nggak dijelasin ya bagaimana bentuk evakuasinya si Aqua itu sendiri. Dan yang pastinya kita dikasih tahu berdasarkan dari monolognya si Akane kalau rencananya si Aqua itu sebenarnya bisa dibilang tuh gagal. Gagal kenapa? Walaupun ya sebenarnya Aqua diberitakan telah dihabisi sama si Hikaru, namun ternyata banyak pihak yang lebih pro dan juga lebih mendukung si Hikaru itu sendiri. Sehingga Aqua dianggap orang yang bersalah akan hal tersebut. Dan tentu aja itu bakalan mengganggu reputasinya si Ruby ya sebagai seorang idol yang sedang naik daun. Bahkan lagi naik-naiknya berhasil tampil di Tokyo Dome dan ternyata keesokan harinya malah dapat kabar ya Aqua Hoshino mengalami insiden dan juga tindakan kriminalitas gitu. Ya yang jelas Ruby bakalan kena dampak dari perbuatannya si Aqua yang ternyata rencananya tidak sempurna dan ceroboh dan penuh banyak celah yang berdampak buruk pada orang-orang di sekitar si Aqua itu sendiri. Sedangkan untuk Ruby sendiri sejauh ini masih belum dilihatin apakah nanti di chapter ke-165 atau mungkin nanti di 166-nya dilihatin bagaimana cerita dari si Ruby sendiri dan bagaimana respon Ruby mendengar berita kematian kakaknya tersebut, atau mungkin ternyata Ruby juga salah satu orang yang membuat skenario gitu kan dengan kakaknya, bisa aja gitu kan, dan kita nggak pernah tahu dan kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana karena ini masih ada 2 chapter lagi. Dan kita lihat aja nanti kejutan-kejutan ataupun plot twist yang mungkin bakalan jadi 160 derajat ke depannya gitu. Namun yang pasti chapter ke-164-nya itu sendiri secara official bakal rilis pada tanggal 30 Oktober 2024 besok di tempat kalian biasa baca manga, seharusnya udah rilis bahasa Indonesianya di sana gitu kan untuk chapter ke-164 dari serialnya Oshinoko itu sendiri. Ya, jadi kalian tungguin aja di sana dan akhir kata aku juga nggak bisa berkata-kata lagi, namun yang pasti bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui Aqua Hoshino telah tutup usia? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik. Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jenny.